kita kali ini akan belajar aljabar mengenai penjumlahan dan pengurangan. Kita akan belajar dengan mudah, dengan tampilan yang menarik dan gampang diingat. Stay tune! Oke, tujuan belajar kita hari ini adalah ada 4 ya. Yang pertama, mengenal bentuk aljabar. Yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur bentuk aljabar. Yang ketiga, menyelesaikan operasi penjumlahan bentuk aljabar. Dan yang terakhir, keempat, menyelesaikan operasi pengurangan bentuk aljabar. Oke, kita menuju ke pembahasan pertama, yaitu mengenal bentuk aljabar dan mengidentifikasi unsur-unsur bentuk aljabar. Unsur-unsur bentuk aljabar itu ada koefisien, variabel, suku, dan konstanta, seperti yang kita pelajari di minggu lalu. Kemudian bentuk aljabar ini seperti ini. Dia memiliki suku-suku seperti ini. Ada yang sukunya 2, pangkat 2, ada yang tidak ada pangkatnya. Kita ulas satu-satu ya. Yang mana sih yang namanya koefisien? Koefisien itu angka yang selalu melekat dengan variabel. Variabel itu huruf ya. Jadi yang namanya koefisien yang mana? 24. Ini termasuk koefisien karena melekat dengan variabel. 5 ini juga koefisien karena melekat dengan variabel y. Min 12 juga koefisien, bukan 12 aja ya. Jadi minnya juga ikut. Min 12 juga koefisien dan 8 juga koefisien. Paham ya tentang koefisien? Kemudian variabel. Nah, ini variabelnya mana aja sih? Variabelnya itu ada x pangkat 2 itu variabel, y pangkat 2 variabel, x, y itu variabel, dan y juga variabel. Jadi huruf berserta pangkatnya juga disebutkan. Kalau seperti x, y ini tidak ada pangkatnya, tidak perlu disebutkan, jadi cuma variabel x, y. Jadi yang huruf itu adalah variabel ya anak-anak. Paham ya? Kemudian suku. Suku itu gabungan antara koefisien dan variabel yang dipisahkan dengan plus dan minus. Jadi di sini 24x kuadrat ditambah 5y kuadrat dikurang 12xy ditambah 8y dikurang 7. Di sini ada berapa banyak suku? 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi ada suku 24x pangkat 2, ada suku 5y pangkat 2, ada suku 12xy, ada suku 8y, dan suku 7. Oke, suku itu adalah gabungan koefisien dan variabel yang dipisahkan dengan tanda positif dan negatif. Kemudian ke pembahasan selanjutnya yaitu konstanta. Konstanta itu dia hanya angka yang tidak memiliki variabel. Nah, kita perhatikan pada contoh berikut yang tidak memiliki huruf atau variabel hanyalah min 7. Ingat, minnya juga diikutkan. Simbol yang ada di depan angkanya juga diikutkan. Jadi yang termasuk konstanta pada aljabar ini yaitu min 7. Mudah sekali ya. Oke, kita ke pembahasan selanjutnya yaitu contoh soal penjumlahan dan pengurangan aljabar nomor 1. Sederhanakanlah bentuk-bentuk aljabar berikut. A, 4A ditambah 2A. B, min 6P ditambah 4P dikurang 3P. C, 5X plus 9Y min 4X plus 7Y. Nah, cara mengerjakannya kita bahas satu-satu ya. Yang A, 4A plus 2A ini memiliki variabel A sama ya, sama-sama variabelnya. Kalau variabelnya sama maka dia bisa dijumlahkan. Jadi 4 ditambah 2 hasilnya 6, A-nya mengikuti, begitu ya, mudah sekali. Kemudian di contoh yang B, min 6P ditambah 4P dikurang 3P. Ini semuanya variabelnya sama, variabel P, jadi kita bisa menjumlahkan atau mengurangkannya. Jadi min 6 ditambah 4 dikurang 3P. Min 6 ditambah 4 berapa? Min 2. Min 2 dikurang 3 hasilnya min 5P.
P. Mudah sekali ya, jangan lupa variabelnya diikutkan. Kemudian yang C ini adalah contoh yang memiliki dua variabel. Yang A dan B tadi hanya satu variabel, yang A cuma A, yang B tadi cuma P, yang C ini ada dua variabel yaitu X dan Y. Jadi cara mengerjakannya, jadikan satu yang variabelnya sama. Di sini ada 5x sama dengan min 4x, yang variabelnya sama-sama x-nya jadikan satu, berarti 5x min 4x. Ingat, simbol yang di depan huruf itu diikutkan ya. Jadinya 5x min 4x ditambah yang 9y ini. 9y ditambah 7y. Kemudian yang variabelnya sama dijumlahkan atau dikurangkan dengan variabel yang sama. Yang ini juga yang x dijumlahkan atau dikurangkan dengan yang x, yang y juga dijumlahkan atau dikurangkan dengan yang y. Nah, berhubung ini dikurang, jadi kita kurang ya, 5 kurangi 4, hasilnya 1x. 1x itu ditulis x aja, nggak pakai 1. Kemudian ditambah 9 ditambah 7, hasilnya 16y. Oke, mudah sekali ya. Oke, kemudian kita masuk pada contoh soal penjumlahan dan pengurangan aljabar nomor 2. Tentukan jumlah dari 4x plus 5y dan 3x plus 6y. Cara mengerjakannya yaitu kita tulis dulu soalnya tadi, 4x plus 5y kita tulis lagi. Kemudian di sini plus, kenapa? Karena jumlah, tentukan jumlah. Jadi di sini plus 3x plus 6y. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa ketika menjumlahkan, jadikan satu yang variabelnya sama. Yang x dengan x, yang y dengan y. Jadinya 4x ditambah 3x. Kemudian ditambah 5y ditambah 6y. Nah, kalau sudah seperti ini, dia sudah dikelompokkan berdasarkan variabel yang sama. Yang x dengan x, yang y dengan y. Kemudian tinggal kita jumlahkan hurufnya. 4 ditambah 3 hasilnya 7. Jangan lupa variabel x. Kemudian ditambah 5 tambah 6 yaitu 11y. Jadi hasilnya 7x plus 11y. Mudah sekali. Oke, kita masuk contoh soal penjumlahan dan pengurangan aljabar. Contoh soal nomor 3 dan 4. Nah, soal nomor 3 ini di sini saya gunakan ada contoh yang baru, yaitu ada pangkat 2-nya. Tapi cara mengerjakannya tetap hampir sama ya. 6a pangkat 2 dikurang 3a ditambah 12a ditambah 9. Nah, mari kita lihat. Di sini yang variabelnya sama yang mana sih? Yang variabelnya sama yaitu min 3a sama 12a. Yang lainnya tidak memiliki variabel yang sama. Nah, yang tidak memiliki variabel yang sama kita tulis seperti itu, sama ya, 6a pangkat 2 tetap. Nah, kemudian karena ini yang variabelnya sama udah jadi 1, tinggal kita kerjakan aja. Min 3 ditambah 12 hasilnya berapa? Hutang 3, punya uang 12, jadi sisa uangnya adalah 9. Jadi 9A. Kita tulis di sini. Kemudian ditambah 9. Sudah, mudah sekali ya. Ini sudah paling bentuk sederhana. Kita bisa melihat paling bentuk sederhana itu dari ketika ada yang variabelnya itu tidak sama. Jadi kalau variabelnya semuanya sudah tidak sama, berarti dia itu sudah paling bentuk sederhana. Oke, sekarang kita ke contoh soal nomor 4. B kuadrat ditambah 2AB dikurang 3B kuadrat ditambah 5AB. Nah, kita perhatikan lagi seperti nomor 3 tadi. Mana sih yang variabelnya sama, lalu kita jadikan satu. B kuadrat ini sama dengan min 3B kuadrat, sama-sama B kuadratnya, maka kita jadikan satu ya. B kuadrat dikurangi 3B kuadrat, kemudian ditambah 2AB ditulis lagi dan plus 5AB. Nah, ini berarti ada variabel yang sama yaitu B kuadrat dan variabel yang sama yaitu AB. Kita jumlahkan atau kita kurangkan sesuai variabelnya. Ini kalau B kuadrat berarti di depannya ini 1 ya.
Jadi 1b kuadrat dikurang 3b kuadrat. 1 dikurangi 3 hasilnya min 2. Jadi min 2b kuadratnya ditulis kembali. Kemudian ditambah 2 ditambah 5 hasilnya berapa? 7. Jadinya 7ab. Sudah ya, mudah sekali. Oke, materi KJS ITEAN tentang aljabar. Budaya hitung aljabar adalah budaya Islam. Aturan hitungnya disebut algoritma, berasal dari nama pelopornya, yaitu Al-Khwarizmi. Dalam bahasa Yunani menjadi algoritmus. Nah, di dalam Al-Quran, tentang aljabar ini masuk pada Quran Surat An-Nisa ayat 11. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Oke, selesai sudah materi kita. Terima kasih bagi yang sudah menyimak dan tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.